Dan menurut gua pasangan Pramono Anung Rano Karno ini adalah pasangan es krim nih. Kenapa tuh? Karena semua orang suka. Warga Jakarta jangan golput karena Iya. kalaupun kalian golput, pilkadanya sah. Ketika Prabowo dilantik jadi presiden, umur Bahlil jadi ketua umum Golkar nggak lama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Politik. Masih bersama gua Dendi Herdianto dan rekan gua Haikal Sani Arjuna. Masih seperti biasa kita membahas isu-isu sosial politik kekinian. Dan saat ini kita akan membahas seputar isu yang sama-sama hot, masih selalu hot, yaitu isu tentang DKJ, daerah khusus Jakarta. Jakarta. Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta. Yes, yang mana saat ini sudah ada pendaftaran. Sudah ada Benar ya? pendaftaran. Ada pendaftaran. Kemarin Pramono sama Rano Pramono, berdaftar, Rano. kemudian juga Suswono dan Ridwan Kamil. Iya, betul. Ya, jadi RK2 ini ya satu Rano Karno, satu Ridwan Kamil, Iya. sama-sama udah mendaftar ya. Udah mendaftar. Ya. Dan sisa kita tinggal nunggu, kayaknya masih ada masih ada isu ya terkait dengan calon independen ini ya. Iya. Kayak belum clear juga apakah dia jadi maju atau enggak ya. Iya. Nah, dari pasangan yang kita anggap aja independen, skip dulu lah. Kita ke yang PDIP sama PKS Golkar ini, Pramono dan Ridwan Kamil. Bagaimana ngelihat konsentrasi nanti ke depan? Kira-kira siapa yang bakal menang atau ya bagaimana lah resultnya nanti untuk pilkada DKJ? Iya. Pertama gue mau bilang kalau prediksi gue ternyata bener. Kan gue bilang PDP nggak bakalan mungkin dukung Anies. Yes. Ternyata bener kan? Yeah. Megawati dukung Pramono Anung gitu. Karena PDIP, which is terutama Megawati ya, pasti mempertimbangkan aspirasi grassroots PDIP gitu. Terutama Ahok dan lain sebagainya, pasti dia mempertimbangkan itu, dan akhirnya keputusannya diambil adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Dan menurut gua pasangan Pramono Anung Rano Karno ini adalah pasangan es krim nih. Kenapa tuh? Karena semua orang suka, seneng gitu. Jokowi seneng, Megawati, PDIP nggak jadi dukung Anies gitu. Jokowi seneng. Yang kedua Ridwan Kamil ya kan, Kim Plus seneng gitu, dia dapat lawan yang gampang nih gitu, nggak populer ya kan, bukan kepala daerah sebelumnya, mungkin ini lawan yang gampang lah gitu. Sama Megawati gitu, Megawati juga seneng karena di Pilgub DKI Jakarta, Pilgub yang paling jadi perhatian banyak orang, dia bisa mengusung kadernya sendiri gitu. Walaupun nanti kalah, yang penting gue udah ada investasi nih gitu, kader gue pernah maju di Pilgub Jakarta gitu. Jadi ini Pramono Rano ini pasangan es krim lah gitu, semua orang seneng gitu. Terutama Ridwan Kamil ya gitu. Menurut gue sih Ridwan Kamil udah bisa nih ukur-ukur jas gitu. Iya. Buat siap-siap Suswono udah bisa nih semer-semer sepatu ya kan. Ya lawan Pramono Anung sih gampang ya kayaknya buat Ridwan Kamil ya. Tapi yang penasaran adalah kenapa nggak ada yang dipilih Ahok ya? Padahal kan kalau kita mau head to head dengan Ridwan Kamil, yang sekarang itu lagi diisukan tentang cuitannya, tentang dia sebagai Viking gitu ya, Jackmania pada protes juga gitu. Harusnya kan yang bisa head to head itu adalah kader PDIP, yaitu Ahok. Kenapa bukan Ahok ya kira-kira ya? Karena PDIP bukan tupai. Kenapa? Maksudnya gimana? Karena tupai doang yang masih mungkin jatuh 2 kali di lubang yang sama. Apa ilustrasi apa itu yang bisa lu gambarkan dari kan tupai ini? Ahok udah pernah dicalonin, kalah kan, bisa calonin lagi. Oh, I see. Dan bisa dibaca lah demografi masyarakat Jakarta nih gimana kan. Oh, nggak cocok nih, kayak cocok kan Ahok di Sumut misalnya. Oh, I see. Iya. Sama ini juga sih ada masalah aturan apa gitu. Walaupun Ahok itu masih bisa nyalon ya karena hukumannya di bawah 5 tahun. Tapi kayak harus jeda 5 tahun gitu. Gua kurang ingat sih detailnya gitu. Yang penting Ahok bisa nyalon karena dia hukumannya kan di bawah 5 tahun, nggak di atas 5 tahun. Cuman akhirnya PDIP tidak memutuskan untuk tidak Ahok ya, karena tadi ya ilustrasi tupai tadi ya. Iya. Ada kemungkinan kalah juga kalau Ahok. Iya. Meskipun suara-suara grassroots rasa-rasanya pada pengennya Ahok ya. Ahoknya juga pengen menurut gua. Iya. Dia kan agak lumayan ini kan. Agak lumayan nyari spotlight tuh, nyari panggung kan, bikin video YouTube segala macam. Cuman ya itu mungkin PDIP kalkulasinya beda kan. Mungkin Ahok mau disuruh ke Sumut kan, nggak tahu gitu. Mungkin yang memungkinkan dia berpotensi menang lebih besar ya. Iya. Iya, menarik sih. Ya, oke lah kalau kayak gitu memang kalkulasinya. Meskipun kan memang nggak bisa apple to apple ya, karena kan yang kemarin dibandingkan sama Anies Baswedan. Iya. Sekarang Ridwan Kamil. Tapi ini juga Den, kan lu bilang tadi ya, hasil survei Kompas kalau Pilgub Jakarta tuh yang golput bakal tinggi banget. Iya, tinggi banget, benar.
Mungkin orang banyak yang nggak tahu ya kalau di Indonesia nih, di pilkada Indonesia, mau seberapa banyak pun yang golput, mau 80% pun golput, itu pilkada tetap sah gitu. Karena di Indonesia itu setahu gua nggak ada aturan yang menjelaskan adanya batas minimal partisipasi pemilih. Gitu. Jadi walaupun sebanyak-banyaknya pun lu golput, pilkada tetap legitimate, tetap sah gitu. Nah, berarti buat kalian semua warga Jakarta jangan golput karena kalaupun kalian golput, pilkadanya sah. Yang rugi kalian. Gitu. Sebenarnya ya. Golput tuh nggak pernah punya arti. Iya. Aduh, nggak pernah ngeri juga ya. Kecuali kota kosong. Kita milih dummy tuh, kota kosong tuh baru ada artinya kan, pilkadanya diulang. Iya. Dan memang kalaupun kita golput pun dengan alasan bahwa gua nggak khawatir memilih pemimpin yang salah. Nah, justru itu ya salahnya gitu. Karena akhirnya yang memilih adalah orang-orang yang bisa jadi pilihannya salah kan. Iya. Gitu. Ini yang dikhawatirkan kan seperti itu ya. Jadi dari katakanlah golput besar sebagaimana survei Kompas, kemudian siapa yang akan melenggang di Jakarta? Kemungkinan RK Suswono ya. Kalau gue lihat orang Jakarta ini kan pemilihnya sangat rasional ya. Dari seluruh Indonesia nih, 38 provinsi paling rasional nih di Jakarta nih gitu. Mereka kelas menengah atas, pendidikannya oke, kerjaannya oke gitu. Yang dikasih bansos 50.000 nggak mempan gitu ya kan. Rasional banget nih orang Jakarta gitu. Kalau menurut gue sih sebagai orang rasional kayaknya bisa nilai ya kan. Pertama rekam jejak nih. RK Suswono, RKD gitu. Dia pernah jadi kepala daerah, dari wali kota, gubernur gitu. Secara rekam jejak oke, secara secara future-nya gagasan ditawarkan juga oke gitu. Kan sekarang kan Jakarta setelah dipimpin Anies 5 tahun kan kurang ada banyak pembangunan sifatnya itu konstruksi kan. Nah, RK ini kan orang teknik, arsitek gitu, dia punya banyak rencana bikin konstruksi baru gitu. Orang Jakarta pasti bakal mikir gitu kayak RK ini lebih jadi solusi gitu daripada calon-calon yang lain gitu. RK kan selama ini nggak pernah jelek kan namanya kan, sebelum ada fenomena penjagalan Anies kan. Iya, gua rasa selama di Jabar kayaknya fan-fan aja ya. Kayaknya ya, coba teman-teman kasih tinggi ya kan. Iya, meskipun jadi cemoohan ya, bukan sebagai pejabat publik tapi sebagai influencer. Pejabat sosmed jadinya. Menurut gua sih nggak usah lah mungkin lagi tweet lama anjir. Itu kan 14 tahun yang lalu, orang kan 14 tahun udah mengalami segala macam ya kan. Iya, perubahan, dinamika dan sebagainya gitu. Suka banget anjir nge-cancel orang ya. Bedanya pandangan objektif teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau memang kita keliru bahwa ternyata Jabar tuh nggak begitu bagus gitu. Misalkan ternyata Jabar itu kondisinya nggak begitu baik ketika dipimpin RK. Silakan diinformasikan kan, karena kan sepemahaman kita Jabar di bawah kepemimpinan RK kayak fine-fine aja ya, nggak ada isu yang gimana-gimana gitu. Kan Jabar juga gede gitu. Jakarta ini kan segede Depok apa ya? 2 kali Depok lah kayaknya. Iya, 2 kali Depok. Iya. Iya, secara luas cakupan wilayah kayaknya memang Jabar itu nggak sekecil Jakarta. Iya nggak sih ya? Kalau nggak salah ya teman-teman ya, bisa dikoreksi ya. Jadi harusnya kapasitasnya cukup lah untuk memimpin Jakarta. Seperti itu. Nah, oke, kita coba beralih ke topik yang lain terkait dengan karena kita bahas Ridwan Kamil, maka kita membahas partai di belakangnya. Wih, Golkar, partai besar nih bro. Katanya udah jadi perabot belum? Hah? Udah jadi perabot. Itu kata aku dari ya, lucu banget. Aduh ya Allah. Sekarang udah aklamasi, yaitu adalah Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Ya. Sedap nih. Ngeri sedap di barang. Kanda. Ngeri sedap ini barang. Nah, isu Bahlil masuk ke dalam ranah Golkar. Ini juga menarik ya, karena kan Bahlil mungkin secara kaderisasi bukan yang struktur yang catching ya di Golkar ya. Kayaknya bukan yang gimana-gimana, tapi bisa kepilih ya. Gimana lo melihat fenomena ini? Iya. Menurut gua sih Bahlil bisa di ketua umum Golkar literally karena blessing Jokowi aja. Blessing Jokowi. Tapi menurut gua ketika Prabowo dilantik jadi presiden, umur Bahlil jadi ketua umum Golkar nggak lama nih. Karena dia sebelum jadi ketua umum dan setelah jadi ketua umum ini banyak nginjek kaki elit Golkar. Salah satunya Abu Rizal Bakri.
menurut gua sih ketika Prabowo dilantik, Bahlil bakal dilengserkan lah nih sama Abu Rizal Bakri kayaknya. Karena lu tau nggak, Bahlil ini udah mengusik kepentingan bisnis Abu Rizal Bakri. Gimana tuh? Kan Jokowi ini ngasih izin tambang ke beberapa ormas Islam. Ya. Salah satunya NU. Yes. Jokowi ngasih 25.000 hektar izin tambang ke NU. Dan tambang yang dikasih ke NU itu adalah tambang punyanya Abu Rizal Bakri. 25.000 hektar. Ngeri. Itu yang punya Kaltim Prima Coal KPC. Itu punyanya Abu Rizal Bakri. Kayak gue ngira, jago, berani banget nih si Bahlil ya kan, ngusik bisnis Abu Rizal Bakri gitu. Iya, ngeri. Menurut gue sih setelah Jokowi lengser, Prabowo bakal diusik. Karena kan Prabowo sama Abu Rizal Bakri ini teman dekat gitu. Mereka udah temenan selama 50 tahun lebih gitu. Lama juga ya. Sohib banget gitu. Abu Rizal Bakri selama 10 tahun Jokowi kan dia dukung Prabowo terus kan. 2014, 2019 gitu. Bahkan dulu 2014 itu ada istilah gini. Kata Prabowo, kalau jadi presiden, kalau dia Abu Rizal Bakri dukung Prabowo jadi presiden. Waktu 2014 kan Golkar kan. Kalau Prabowo jadi presiden, Abu Rizal Bakri bakalan jadi istilahnya Prabowo dulu itu kalau salah Menko-nya para Menko gitu. Jadi Perdana Menteri lah gitu. Saking berjasanya jasa Abu Rizal Bakri waktu itu ke Prabowo. Mereka temennya sohib banget nih gitu. Makanya kenapa berani ya gitu Bahlil sama Abu Rizal Bakri. Kita aja nggak berani ya. Iya. serem lah. Senior Golkar yang luar biasa di apa? Dicoba dilawan sama Bahlil. Iya, nanti Bahlil di komen Nia Ramadhani gimana nanti? Aduh. Di report Nia Ramadhani ya kan. Gitu. Iya, oke Kal. Tadi singgung-singgung tentang Jokowi yang punya usut itu bakal jadi kader Golkar. Betul. Katanya kan seperti itu ya. Nah, kita coba melihat bagaimana posisi Jokowi setelah dia lengser. Apakah dia akan mengendalikan Golkar? Kalau jadi kader kan nggak mungkin sekedar jadi kader yang di bawah ya. Iya. Kayaknya nggak mungkin gitu loh jadi kader-kader yang ikut arahan atasan, nggak mungkin. Gua rasa ya dia pasti akan menjabati posisi yang penting gitu di Golkar. Gitu. Jadi ketika jadi kader. Nah, lu ngelihatnya itu akan seperti apa Jokowi setelah lengser? Ada kemungkinan menjelang lengser ya, bahkan menjelang lengser, sebelum lengser, Jokowi itu udah ditinggalkan sama partai-partai koalisinya. Oke. Jadi dia udah jalan sendiri gitu, nggak ditemenin lagi sama partai-partai koalisinya. Karena ini bisa kita lihat tanda-tandanya dari putusan MK kemarin. Oke. Bahkan partai-partai itu nggak lagi mau berkorban memperjuangkan aspirasi politik Jokowi di DPR gitu. Padahal itu kan bisa aja tuh. Waktu pengesahan paripurna kemarin, partai-partai datang semua jadi quorum kan. Masalahnya kemarin itu kan rapatnya nggak quorum gitu, karena partai-partai nggak mau datang gitu. Dari situ kita bisa lihat kalau partai-partainya udah nggak taat lagi sama Jokowi gitu. Udah jadi lemdak ya. Even 2 bulan sebelum dia lengser gitu, apalagi setelah lengser. Iya. Gitu. Bahkan kan Projo juga udah bilang kan, ada kemungkinan partai-partai meninggalkan Jokowi setelah lengser. Setelah lengser katanya. Menurut gue sih sebelum pun udah ditinggalin. Gitu. Prabowo juga udah mulai kayak nggak terlalu ikut arahan Jokowi lagi gitu. Makanya waktu demo mahasiswa itu Gerindra langsung cooling down kan, minta masyarakat mahasiswa tenang, masa tenang, kita batalkan revisi undang-undang pilkada gitu. Karena sekarang ya udahlah 2 bulan lagi kan, dia bisa bikin apa sih gitu. Iya. Menurut gue sih dengan gagalnya Kaisang maju pilgub, baik itu pilgub Jakarta atau Jateng, tanda-tanda Kim Plus ini udah nggak mau dengerin Jokowi lagi gitu. I see. Iya. Artinya udah jadi lemdak ya istilahnya. Udah jadi lemdak dan ya udah semakin lemah dan nggak ada yang lagi nurut ya. Iya. Sekarang nggak ada garansi apa mau misalnya Jokowi katanya mau jadi anggota atau ketum Golkar gitu. Setelah jadi presiden. Lah justru setelah dia nggak jadi presiden lagi, apa untungnya buat Golkar ya kan? Iya. Justru sekarang ini gitu. Bahkan baru-baru ini gue baca itu Ganjar minta PDIP pecat Jokowi gitu. Iya. Dia bilang pecat kader-kader yang udah nggak taat lagi sama partai gitu. Termasuk Jokowi kan. Wah, kalau
presiden dipecat dari partai sih ini ya serem juga gitu. Ya kemarin tuh dikasih tahu tuh, jadi Tempo itu kan main ke UGM, BAP ya, Perdaso Politik, itu ngundang Uceng sama Ganjar, sama satu lagi Prof Basaro kalau nggak salah. Itu Ganjar juga ngomong gitu bahwa ya pecat aja. Pecat aja apa Jokowi dan sebagainya. Dia nggak nyebut spesifik Jokowi ya, cuman kata Tempo itu ngasih tahu tentang kadernya yang berkhianat ya, which is Jokowi. Cuman terus kata Ganjar ya pecat aja. Gitu. Kata saya pecat aja harusnya itu kayak gitu. Jadi menurut gue itu sikap yang tegas juga ya untuk apa membuat presiden itu ya emang udah nggak perlu ada kuasa lagi gitu. Di PDIP dia dipecat, di Golkar ya menurut gua ya nggak usah juga diambil ya, karena ya ngapain gitu loh. Iya, orang Jokowi udah reshuffle 2 menteri PDIP kok. Yasona Lawli sama Arifin Tasrif. Iya, itu pun udah jadi tanda bahwa ya udah ngapain gua pertahanin lu sih sebagai kader. Iya. Gitu, pecat aja gitu. Berani banget tuh Jokowi itu reshuffle menteri PDIP kan. Iya, ngerti banget. Yang belum dipecat adalah itu Pramono Anung kan, bukan menteri kan, tapi ya dia sekretaris kabinet ya. Menteri juga. Pramono Anung, Risma ya masih ini ya. Sama Azwar Anas. Iya masih bertahan ya. Iya. Di PDIP. 5 atau 6 gitu menterinya PDIP. Iya. Kayaknya sih Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, cocoknya ini sih kayaknya jadi buka usaha sewa private jet. Kan menantunya suka naik private jet tuh. Private jet. Sama beli roti 400.000 kali ya. Oh iya, reseller roti 400.000. Oke, Kak, ada lagi Kak, terakhir Kak, mau disampaikan? Apa ya? Pokoknya hari ini hari pendaftaran terakhir ya kan? Iya. Ada banyak kejutan-kejutan hari ini, termasuk katanya Kaisang mau maju Pilwalkot Solo ya kan? Karena kan umurnya cukup gitu. Untuk wali kota cukup ya. Dan juga putusan MK kemarin mengembalikan supremasi partai gitu. Kita lihat kayak Golkar akhirnya dukung Airin lagi. PKS nyabut dukungan dari Marcel. Yes. Dukung kadernya sendiri gitu. Iya. Pokoknya terima kasih lah buat MK yang udah memperbaiki sistem pilkada kita gitu, sistem demokrasi kita, sehingga kita punya banyak opsi-opsi baru dan partai itu bisa punya supremasinya sendiri lagi, otonominya sendiri lagi. Iya. Kurang lebih seperti itu. Keputusan MK yang menurut gua ciamik sih ini, yang ngebuat kita punya persaingan, punya kompetisi yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa melihat calon-calon terbaik dari partai yang memiliki kader-kader terbaiknya ya. Betul. Oke, makasih banyak Kal, teman-teman semua. Siap. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini biar kita makin rajin konten, biar kita juga semangat dan biar kita juga punya daya tawar untuk mengundang tamu-tamu yang iya, baru 62 nih guys. Tamu-tamu yang bagus ya, mungkin kayak Rocky Gerung atau ya sekelas-kelas bintang tamu yang keren lah ya. Asmaul Husna aja 99 nih, kita 62. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.